Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kita mulai lagi perkuliahan forensik kita hari ini dengan judul Thanatology. Asal kata thanatology yaitu thanatos dan logos. Thanatos artinya yang berhubungan dengan kematian, logos itu artinya ilmu. Jadi thanatology adalah bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari tentang kematian dan perubahan yang terjadi setelah kematian, serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Kalau anekdotnya ya, spesialis forensik itu rata-rata orang berpikiran bahwa hanya mengurusi mayat. Mungkin tidak lagi jadi SPF ya, tetapi jadi SPT, spesialis thanatologi. Itu hanya anekdot ya. Jadi ilmu thanatologi dan traumatologi ini paling penting digunakan untuk penyusunan visum et repertum. Mati bisa kita bagi dengan mati somatis, mati suri, mati seluler, mati cerebral, dan mati otak. Mati somatis ini mati susunan saraf pusat, kardiovaskuler, dan pernapasan. Kalau mati suri ini bisa berhentinya 3 sistem dengan ditentukan alat sederhana, dianggap mati suri, itu sementara juga ya. Mati seluler, kematian organ yang timbul beberapa saat setelah mati somatis. Kemudian mati cerebral, kerusakan kedua organ, kedua hemisfer otak yang irreversible, kecuali batang otak dan cerebellum. Sistem kardiovaskuler dan nafas masih berfungsi pada mati cerebral ini. Mati otak, kerusakan isi neuron intrakranial yang irreversible termasuk batang otak dan cerebellum. Ini adalah tanda-tanda kematian yang harus kita tahu semuanya, terutama tanda pastinya ya. Tanda tidak pasti, pernapasan berhenti dinilai 10 menit, kemudian terhentinya sirkulasi atau jantung dinilai 15 menit, kulit pucat, tonus otot menghilang dan relaksasi, pembuluh darah retina mengalami segmentasi bergerak ke arah tepi retina dan kemudian menetap, dan pengeringan kornea yang menimbulkan kekeruhan. Ini tanda pastinya yang sering kita periksa pada saat pemeriksaan visum. 1. Lebam mayat atau livor mortis. 2. Kaku mayat atau rigor mortis. 3. Penurunan suhu tubuh atau algor mortis. 4. Pembusukan atau dekomposisi atau putrefaction, dan 5. Adiposera atau lilin mayat, dan 6. Mumifikasi. Adiposera dan mumifikasi ini hanya variasi dari pembusukannya. Ini gambaran lebam mayat atau livor mortis. Ini terjadi karena gagal sirkulasi dan aliran balik vena gagal mempertahankan darah mengalir melalui saluran pembuluh darah kapiler. Butil sel darahnya saling tumpuk ya, menumpuk, memenuhi saluran tersebut dan sukar dialirkan ke tempat lain. Ini disebut fenomena Kopit-Tubruk. Gaya gravitasi menyebabkan darah terhenti dan mengalir ke area yang terendah yang tidak terkena tekanan. Lebam mayat ya. Lebam mayat mulai tampak sekitar setengah jam setelah meninggal, menjadi lengkap dan tidak hilang dengan penekanan itu di atas 8 jam. Bentuknya tergantung posisi tubuh, bisa berwarna merah terang, bisa merah kebiruan, ini tergantung dari penyebab kematiannya. Atau bisa juga karena memang bawaan warna kulitnya awalnya, atau karena sempat disimpan di mesin pendingin juga agak berbeda nanti. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pembentukan lebam mayat yaitu viskositas darah, termasuk berbagai penyakit yang mempengaruhinya, yaitu kadar Hb dan perdarahan. Kemudian tanda kematian pasti lainnya yaitu kaku mayat atau rigor mortis. Ini karena glikogen menjadi asam laktat, energi dalam ikatan fosfat dan ADP kemudian berubah menjadi ATP. ATP memisahkan ikatan aktin dan miosin sehingga terjadi relaksasi otot. Dalam hal ini ATP-nya tidak ada lagi ya, sehingga terjadi kaku mayat. Kaku mayat ini mulai kira-kira 2 jam setelah meninggal. Tapi ada perbedaan masing-masing buku textbook ya, ada yang menyebutkan 1 jam sudah terbentuk. Kalau lebam mayat tadi setengah jam ya.
kaku mayat dimulai dari sendi-sendi kecil dulu sampai ke sendi-sendi besar. Contohnya pada jari-jari tangan, jari-jari kaki, baru nanti ke pergelangan tangan, pergelangan kaki, baru ke siku, lutut, kaki, baru mungkin ke bahu, ke pinggul atau paha. Kemudian hilangnya dari sendi-sendi kecil dulu juga baru ke sendi-sendi besar. Jadi setelah mati klinis 12 jam, kaku mayat menjadi seluruh tubuh ya. Kemudian dipertahankan sama 12 jam, baru setelah itu hilang juga dari sendi-sendi kecil. Faktor yang mempercepat terjadinya kaku mayat yaitu aktivitas fisik kematian atau premortal, misalnya dia olahraga dulu atau kerja berat dulu, itu akan mempercepat terjadinya kaku mayat. Kedua, suhu tubuh yang tinggi, kalau demam itu cepat terjadi kaku mayat. Tubuh yang kurus akan lebih mudah muncul kaku mayat. Suhu lingkungan yang tinggi juga mempercepat timbulnya kaku mayat. Umur yaitu anak-anak dan orang tua lebih cepat, dan gizi yang jelek. Ini adalah DD-nya atau diagnosis bandingnya kaku mayat, ada cadaveric spasm akibat habisnya cadangan glikogen dan ATP yang bersifat setempat. Jadi ini lokal ya, kalau kaku mayat itu seluruh tubuh karena kelelahan atau emosi yang hebat saat meninggal, sesaat sebelum meninggal. Kaku mayat timbul dengan intensitas sangat kuat tanpa didahului oleh relaksasi primer. Mayat langsung mengalami kekakuan terus-menerus sampai terjadi relaksasi sekunder. Terlihat pada kasus bunuh diri dengan pistol, senjata tajam, mati tenggelam, mati mendaki, pembunuhan di mana korban menggenggam robekan pakaian ke korban. Ini contoh ya. Jadi misalnya bunuh diri dengan pistol, jadi dia karena stres sebelum meninggal itu luar biasa, jadi mungkin muncul cadaveric spasm di jari-jari dan pergelangan tangan atau sampai ke siku dan bahunya kaku ya, kaku luar biasa kaku, melebihi kekakuan akibat kaku mayat di sendi-sendi lainnya. DD berikutnya adalah heat stiffening atau kekakuan otot akibat koagulasi protein otot oleh panas. Ini karena kebakaran ya biasanya. Jadi serabut otot memendek sehingga menimbulkan fleksi leher, siku, paha, dan lutut, membentuk sikap petinju. Jadi kayak meringkuk kayak bayi itu ya, melengkung badannya. Pugilistic attitude. Yang ketiga, DD-nya cold stiffening karena dingin. Terjadi pembukuan cairan tubuh termasuk cairan sendi, pemadatan jaringan lemak, sukutan, dan otot. Tanda kematian pasti lainnya yaitu penurunan suhu tubuh atau algormotis. Ini terjadi karena proses pemindahan panas dari badan ke benda yang lebih dingin melalui cara radiasi, konduksi, evaporasi, dan konveksi. Menunjukkan kurva sigmoid berbentuk seperti S ya. Kecepatan turunnya suhu tubuh itu dipengaruhi oleh bentuk tubuh. Orang gemuk lebih lama dinginnya. Suhu pada saat orang mati, kalau pada saat dia demam ya jadi lebih lama dinginnya badannya. Pakaian tebal juga lebih lama dinginnya. Suhu kamar sekelilingnya juga mempengaruhi. Kelembapan dan aliran udara juga mempengaruhi penurunan suhu tubuh. Ini rumus-rumusnya. Pembusukan atau decomposition atau putrefaction, proses degradasi jaringan yang terjadi akibat autolisis atau kerja bakteri, terutama Clostridium welhii. Bisa juga karena autolisis, pelunakan pencairan jaringan yang terjadi dalam keadaan steril tanpa bakteri akibat kerja digestif enzim yang dilepaskan sel pasca mati dan hanya dapat dicegah dengan pembukaan jaringan. Jadi pembusukan ini bisa lambat terjadi kalau daerahnya bersih ya, tetapi tetap terjadi, tapi lebih lambat, atau misalnya kondisinya sangat dingin hingga memperlambat kondisi pembusukan.
Pembusukan terjadi 24 jam pasca mati, dimulai pada perut kanan bawah warna kehijauan yaitu daerah sekum. Bisa juga pada kulit terlihat marbling ya, atau seperti marmer, seperti akar-akar tanaman itu, karena pembuluh darahnya membesar terisi gas-gas pembusukan. Juga bisa muncul tegangnya perut atau perutnya kencang ya. Perutnya kencang. Keluar cairan kemerahan dari mulut dan hidung. Bengkak tubuhnya juga ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya pembusukan: 1. Mikroorganisme, suhu optimal, kelembapan udara, umur, konstitusi tubuh, gemukkah? Yang gemuk lebih cepat membusuk ya. Sifat medium, udara, air, tanah, hukum Casper. Jadi seseorang lebih cepat membusuk pada udara terbuka. Kemudian di bawah itu agak lebih lambat, yaitu ketika badannya seluruhnya terendam di air. Tetapi lebih bagus lagi, lebih lama membusuknya jika ditanam di tanah ya. 1:2:8. Kemudian keadaan saat mati juga berpengaruh, apakah dia edem ataukah dia infeksi ya. Kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi kecepatan pembusukan. Fungsinya kita mempelajari tanatologi ini terutama untuk memperkirakan saat kematiannya. Lebam mayat itu tadi mulai muncul 20-30 menit, masih hilang dengan penekanan sampai 6 jam. Sebagian hilang, sebagian tidak dengan penekanan sekitar 6-8 jam, tidak hilang lagi dengan penekanan itu sekitar 8 jam. Ini semua kita kumpulkan datanya ya, baru nanti kita cari irisannya untuk menentukan saat kematian. Lebam mayat, terus kaku mayat juga dinilai, mulai muncul itu sekitar 1-2 jam, masih belum seluruh sendi itu 1-11 jam atau kurang dari 12 jam, seluruh sendi itu sudah 12 jam, sebagian mulai menghilang itu sekitar 12-24 jam, hilang seluruhnya pada 24 jam atau lebih dari 24 jam. Kemudian pembusukan mulai muncul pada 24 jam, mulai muncul larva belatung itu sekitar 48 jam. Adiposera atau lilin mayat ini adalah variasi dari pembusukan, terjadi karena hidrogenasi asam lemak tidak jenuh. Syarat terjadinya adiposera yaitu suhu rendah, kelembapan tinggi, lemak cukup, aliran udara rendah, waktu yang lama. Tubuh tampak putih, kelabu, perabahan licin dengan bau yang khas, campuran bau tanah, keju, amoniak, manis, dan tengik. Mumifikasi juga variasi dari pembusukan. Syarat terjadinya mumifikasi adalah suhu relatif tinggi, panas ya, kelembaban rendah, aliran udara baik, waktu yang lama biasanya diperlukan. Pada mumifikasi terjadi penyusutan bentuk tubuh, dia mengecil, tubuhnya padat hitam seperti kertas. Perkiraan saat kematian lainnya bisa kita nilai dari perubahan pada mata, perubahan pada kornea sekitar 10-12 jam pasca meninggal, perubahan pada lambung, pengosongan lambung, juga perlu data makan terakhir, perubahan rambut, perlu juga data potong rambut kapan, cukur jenggot kapan, dan kumis ini perlu. Perubahan kuku juga perlu data kapan terakhir potong kuku. Perubahan cairan cerebrospinal, kadar nitrogen, asam amino, dan sebagainya pada cairan cerebrospinal. Kemudian metode entomologik atau ilmu tentang larva lalat ya.
Jadi kalau misalnya ada belatung pada saat kita pemeriksaan, itu silakan kumpulkan saja belatungnya. Pastinya itu pasti sudah saat kematian lebih dari 2 hari. Tetapi dari pengumpulan belatung nanti juga kita periksa di laboratorium, kita mengetahui umur belatung. Dari situ kita bisa mengetahui kapan saat kematiannya. Jadi 2 hari tadi ditambahkan dengan umur belatung. Kemudian juga jenis belatung juga bisa membantu kita untuk menentukan kalau ada data endemik belatung apa jenisnya di suatu daerah, untuk menentukan dia aslinya meninggal di mana lokasinya. Atau juga distribusi belatung pada tubuh. Belatung atau lalat cenderung menempelkan atau menanam telurnya pada daerah-daerah yang tidak intak atau bekas luka. Jadi misalnya contoh, ada ditemukan belatung di lutut kanan jenazah tapi di lutut kirinya tidak ada belatung, itu ada kemungkinan besar pada saat masih hidup lutut kanan korban itu luka, jadi ditanami oleh lalat larva telur-telurnya. Tetapi juga hati-hati untuk belatung ini sendiri, bisa jadi belatung yang kita periksa itu adalah generasi yang keberapa. Jadi ada mungkin sudah belatung yang sudah berubah menjadi lalat, terus bertelur lagi, jadi lalat lagi, jadi itu sudah generasi keberapa. Jadi kadang-kadang biasnya di situ. Reaksi supravital juga diperiksa pada saat meninggal untuk menentukan saat kematian. Demikian perkuliahan kita kali ini tentang tanatologi. Sungguh besar manfaatnya kalau kita menguasainya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan tolong bantu di subscribe, di share, dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.